Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian dalam forum diskusi kita, yaitu diskusi kita dengan topik penguatan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan di awal tahun pelajaran baru. Bapak Ibu, saya ingin diskusi sebentar tentang transisi PAUD ke SD ini. Selama ini kita tahu penerimaan SD, terutama sekolah-sekolah favorit, biasanya itu kadang-kadang berbagai macam yang dilakukan untuk tes-tes itu. Kemudian yang ingin saya tanyakan ke Bapak Ibu ini, dengan penerimaan peserta didik baru ini, mungkin Pak Wandi ini, mungkin guru kelas 1 ini ya, mungkin saya ingin sekedar tanya, pada saat pertama kali PPDB di kelas 1 itu, apakah kita sudah bisa mengenal kira-kira kebutuhan peserta didik dengan melalui PPDB tanpa melakukan apapun? Menurut Pak Wandi gimana? Iya, terima kasih Pak ya. Jadi untuk mengenai transisi PPDB dari PAUD ke SD yang pertama, kita jelas harus tahu tentang data dari siswa itu. Oleh karena itu dengan pengisian data itu harus kita tahu siapa nama orang tua, kesukaannya, hobinya apa, di situ Pak. Semuanya harus diisi dengan formulir. Ya, tadi kita tahu hobinya dia, dan itu berarti kita sudah tahu ya, kira-kira kebutuhan murid apa. Berarti otomatis dengan melalui PPDB aja kita sudah mengenal atau tahu kebutuhannya. Terima kasih Pak Andi. Dan mungkin untuk kelas 2 ini mungkin Bu Lulus nih, mungkin sebagai guru kelas 2, dalam kegiatan PPDB, kenapa kok kita tidak diperbolehkan ya untuk menggunakan tes baca, tulis, dan berhitung? Iya, pada prinsipnya kan sebenarnya mengukur kemampuan dengan calistung itu kan tidak menyeluruh Pak. Jadi hanya tertentu saja ya. Jadi itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang pengukuran nilai yang komprehensif. Jadi tidak berpengaruh banyak untuk mencerminkan potensi dari masing-masing murid kita. Jadi itu saya rasa tidak diperlukan ya dalam tes calistung itu dalam PPDB. Kemudian kita kan sebenarnya punya acuan ya. Dalam PPDB itu kan sudah ada aturan bahwa ketika anak masuk SD itu harus usia sekian, begitu kan? Jadi acuannya kan di sana seperti itu ya. Jadi bukan acuan untuk masuk siswa baru, bukan dia mahir calistung. Jadi tidak penting sekali untuk melaksanakan calistung di PPDB, saya rasa seperti itu. Ya, terima kasih. Berarti tidak perlu ya, atau memang tidak? Kenapa kok tidak menggunakan tes calistung? Kadang-kadang ya kemampuan anak juga Pak, kemampuan juga. Kemudian dampaknya kira-kira, kalau seandainya ya ada satu sekolah ya mungkin melakukan tes calistung kepada anak di masa PPDB, itu kira-kira kalau seandainya dilakukan seperti itu, apa kira-kira dampak negatifnya untuk anak atau untuk peserta didik? Dampak negatifnya itu yang sangat terlihat itu bagi anak-anak yang kemampuannya memang belum mumpuni atau fondasinya belum kuat, begitu ya, di usia-usia yang masih usia 6 ya Bu Roha ya. Kenapa? Karena mereka akan tingkat stresornya lebih tinggi daripada anak yang sudah siap, begitu ya. Jadi stresnya itu loh, teman-teman dia tes bisa, aku kok huruf aja kok belum tahu. Kadang-kadang untuk semangat sekolah belum lagi seperti itu. Iya, dan lagi untuk guru pun itu ya tadi kembali lagi bukan satu pengukuran yang tepat. Oh gitu gini. Tadi itu tadi dampak-dampaknya. Terima kasih Bu Lulus selaku guru kelas 2. Mungkin untuk guru kelas 3 nih. Kalau PPDB tidak menggunakan calistung, kira-kira apa kegiatan selain tes calistung itu yang dapat mendukung penguatan transisi PAUD ke SD? Menurut Bu Ruhan gimana? Mungkin dengan cara memfasilitasi anak didik baru membuat rangkaian kegiatan MPLS selama 3 hari mungkin sebagai pengenalan lingkungan, pengenalan latar belakang mereka. Kemudian kita juga bisa mengambil sedikit asesmen awal diagnostik dengan cara memberikan beberapa
apa itu pertanyaan tentang hobi mereka apa, itu makanan kesukaannya apa. Dari situ kita mungkin bisa mengenal tentang latar belakang mereka. Jadi tidak perlu dengan menggunakan tes Calistung. Bisa dilihat dari data yang tadi yang awal itu bisa. Supaya mereka masih masih suasana bermainnya masih menguatkan kemauan anak-anak untuk sekolah. Betul, kalau tidak kuat kan kadang-kadang down akhirnya tidak mau sekolah. Apalagi teman baru. Iya, dengan berbagai macam akhirnya itu ya. Iya, iya. Terima kasih. Mungkin Pak Wandi, Bu Roha, Bu Lulus mungkin ada closing statementnya untuk Ini mau keburukan. mungkin salah satu dari tiga orang, Bu Lulus atau Bu Roha atau Pak Wandi? Oke. Bu Lulus. Pada prinsipnya mudah-mudahan sekolah kita itu memang betul-betul memerdekakan siswa dengan cara kita merekrut melakukan PPDB itu tanpa menggunakan Calistung dan kita melakukan penguatan transisi PAUD ke SD agar anak-anak tetap bahagia untuk belajar. Pembelajaran yang ceria, menyenangkan, bahagia. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Bu Lulus, Pak Wandi, Bu Rohan, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan murid kita semuanya juga menjadi murid yang terbaik. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.